teman-teman semua, ketemu lagi Benny Saputra dari One Trip Motor Shop. Sekarang kita ada di hadapan kita 3 motor spesial. 3 motor milik kesayangan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Halo Pak De, matur suwun, motornya sudah ada di One Trip Motor Shop yang sebentar lagi kita akan maintenance, kita akan perbaiki beberapa hal. Dan mudah-mudahan ya Pak, motornya sehat, bisa kita riding bareng Pak. Kalau bisa kita riding bareng di IKN Pak. Terima kasih banyak Pak buat kepercayaannya. Jadi teman-teman, motor ini dipercayakan kepada One Trip Motor Shop untuk 1-2 hal. Ya, kita akan melakukan yang terbaik dari sisi kita. Nanti kita akan bahas apa aja yang kita perlu perhatikan dari masing-masing motor ini. Tapi ya, yang pasti saya berasa terhormat sekali, bangga sekali, senang sekali mendapat kepercayaan ini. Terima kasih banyak. Stay tune ya di One Trip Motor Shop. Oke, ini Himalayan. Gimana Tris? Kondisi motornya Pak De? Kondisi motor, kondisi pas datang mati total. Ya mati total. Ya, mungkin mati total. Bapak sibuk, jarang panasin. Iya. Nggak apa-apa, justru kan katanya mau riding. Di sini kita periksa semuanya, kita hidupin lagi. Tadi udah ketahuan ya aki ya? Aki nanti proses pertama kita ganti aki, cek keseluruhan. Habis itu kita servis, ganti oli. Servis aja iya. Ya, ganti oli. Minyak rem Ganti. kayaknya udah nggak baik juga Ya. tuh. Udah ganti full. Sama ada bohlam gosong kita nemuin. Oh, bolamnya rusak. Bohlam depan. Oke. Oke. Ganti. Kita lanjutin. Siap. Demi Pak De mau pakai motor ini pokoknya jreng, Siap. nikmatin jalan. Siap. Wah. Jar, pi. Ini jadi motor mungkin karena memang udah lama nggak dipakai, nggak dipanasin juga, jadi kondisi akinya tekor, nanti kita ganti. Sekalian kita servis, kita clean up semuanya dari oli, karburator, busi, nanti kita ganti, minyak rem kita flush, jalurnya kita repair, kita benerin. Repair selang remnya ya. Biar dipakai nyaman lagi, biar Bapak bisa menikmatinya. Tentu. Motornya tapi motor bikinan Ateng cakep ya? Cakep. Asik rapi, ya? Rapi ya? Rapi banget. Jetnya dari seninya. Seninya ya? Wow, Katros Garage bro. Tinggal ini ya kita repair, kita siapin buat Pak Jokowi. Kalau misalnya buat riding, siap sedia, langsung jalan, sehat, motornya nyaman, nikmat. Tentunya. Thank you ya Jar, lanjutin ya Jar. Bas, Ya. wahyu, Nah, ini gimana motor custom? mantep banget sih. Motornya sih keren banget. Motor stylingnya keren, Cuman, saya akui. Ya, gini lah. Tadi pas dicek ada Ya. beberapa yang kayak ganjel aja dilihatnya gitu, kayak Oke. kabel gitu-gitu. Kabel ya, nanti kabel saya rasa krusial. Ya. Cek kondisinya sama harus Posisinya rapiin, dirapiin. posisi rapiin. Sebelum servis. Jadi Ini electrical. di sini juga tadi pas dibuka Ya. ternyata kurang apa ya? Nanti dirapin lah. Ya kita rapiin ini posisi koil, posisi regulator, router atau kabel. Kalau menurut saya bikinin molding di dalam, Ya, rapiin, biar fix. ya aman, nyaman, Ya, jalan jauh. ya. Ini juga ini bocor, ntar kita repair. Sama ini juga seal Pada shocknya karat. kayaknya bocor deh. Oke, rapiin ya. Ya, siap. Biar Pak De kalau misalnya pilih naik ini, motornya siap, jreng, dan nggak ada masalah pasti di jalan. Siap, siap. Thank you, Bas. Oke, Ini nih, Bas. Ini juga kurang nih, Mas. Setel rantainya dia iya. kurang rapi. Oke. Semangat. Mantap.
Baiklah teman-teman, pengerjaan atas motor Pak D sudah selesai dilakukan dan sudah di QC. Sekarang tentunya kita pengen sama-sama lihat ya, detail motornya Pak D kayak apa. Yuk kita lihat satu-satu yuk, karena ada 3 motor kan di sini. Nah kita pengen nih intip-intip dikit masing-masing motornya Pak D. Nah ini sebelumnya ya, dari 3 motornya yang dikirim ke Wantri, kira-kira kalau dari kalian, mana dari 3 ini yang kalian paling suka? Saya pengen tahu. Karena tentunya pilihan ini bukan masalah mana yang baik, mana yang enggak. Cuma lebih ke preference, style, sama selera sama jiwa. Ya, tapi saya pengen tahu, kira-kira viewernya lebih suka yang mana sih? Nah sekarang kita lihat yang satu ini dulu nih. Nah di sini, di paling ujung, di sini ada Royal Enfield Himalayan. Kayaknya kemarin kita menemukan ya, ada foto waktu itu Pak Jokowi naik motor ini dalam suatu acara. Ini unik nih, motor ini ya kenapa sih dibawa ke Wantri? Jadi karena tentunya kita dikasih kepercayaan motornya kemarin ini udah di storage cukup lama, kondisinya dalam kondisi yang kurang baik di beberapa hal, sehingga kita dipercaya untuk coba kita perhatikan apa aja detailnya yang harus diperbaiki supaya layak jalan, semua sehat. Intinya pokoknya siap sedia kalau misalnya Bapak mau jalan, motornya ya harus deng. Basicnya sih bagi kita itu juga yang standar yang sama yang kita terapkan kepada semua orang yang mempercayakan kepada kita. Karena ya sama aja, cuma kebetulan yang ini identitasnya adalah Bapak Presiden. RE Himalayan, Royal Enfield Himalayan. Kita cek sih, berapa sih kilometernya di motornya Bapak. Ya, baru ganti aki, karena akinya kemarin sudah habis banget. Udah jalan 600 km. Jam 1.53 AM. Nanti ini kita coba atur nih ya, setup Pak. Nah, 600 kilo. Belum jalan jauh. Motornya, motor untuk lebih ke touring. Mungkin tinggal kita perpanjang Pak kilometer motor ini. Siapa tahu ada kesempatan kita bisa jalan bareng. Jelajah kali ya, pakai motor ini kan mestinya enak nih. Jelajah pakai ini, nanti bareng beberapa rekan-rekan juga. Kayaknya seru. Tujuannya satu, keliling Indonesia menambah kilometer motor. Nah, motornya dalam kondisi sehat banget, maksudnya cukup terawat. Cuma kemarin memang karena faktor umur lah ya, ada beberapa selang yang udah pecah, rusak, terus ada kabel-kabel yang juga agak ringkih, kondisi aki kemarin mati, lalu fuel system line dalam kondisi yang tidak sehat, sehingga jadi dari tim kita melakukan maintenance keseluruhan, kita cek hardware alias barang-barang yang kelihatan fisik, semuanya kita ganti. Kondisinya harus dalam kondisi sempurna, selang-selang yang pecah diganti, lalu fuel line dari tangki di service, fuel pump, throttle body, dan semuanya itu sudah. Kelistrikan dicek, kemarin lampunya juga dalam kondisi ada yang masalah, sekarang semua udah benar, ya kita cek ya. Sekarang motornya dalam kondisi jreng-jreng. Saya udah kontak, saya udah fuel pump jalan, sekarang starter. Asik. Easy to start, mesinnya ada rapi, nice. Motornya sehat, cesblang, siap jalan. Suspensinya juga kita udah tes, semua dalam kondisi baik. Lalu yang belakang juga oke. Bearing-bearing. Di sini, kalau yang ini memang perangkat yang sudah didapat dari RE Himalayan. Nah, di sini juga ada penambahan crash bar buat perlindungan, crash bar di bawah. Jadi perlindungan motor juga kelihatan motornya jauh lebih steril. Oli kita ganti, kita flush, brake fluid semua kita kuras karena motor ini dalam kondisi udah lama. Dan saya nggak yakin kalau bagi kita minyak rem 2 tahun kita pasti ganti. Kenapa? Karena minyak rem itu sebenarnya let's say bereaksi dengan kelembapan udara alias kandungan H2O yang di dalam udara
itu bisa bereaksi dengan si minyak rem sehingga minyak rem mengalami penurunan kualitas. Jadi semua dicuci, di flush, habis itu diisi minyak rem baru, dicek brake pad, disc brake, everything, busi baru, motornya makanya just plus jereng. Royal Enfield Himalayan. Ini ada penasaran, berarti memang Bapak seleranya motor-motor bergaya seperti ini. Adventurer ya Pak. Kita beralih ke motor kedua. Motor kedua ini ya famous banget. Terutama saya juga tahu banget ini yang adalah motor yang dibawa oleh Bapak waktu peresmian sirkuit Mandalika di Indonesia. Mana adalah sirkuit internasional yang sangat diakui, bukan hanya di Southeast Asia, tapi juga di Asia, bahkan secara global. Karena kita berhubungan dengan banyak passionate riders dan juga industri. Itu kalau boleh saya bicara, itu setiap saya yang temuin, itu semua terkesima dengan indahnya sirkuit Mandalika, dan layoutnya, kualitasnya, dan juga menarik tempatnya karena ada di exotic place Lombok. Jadi memang bangga juga dengan proyek sirkuit ini karena memang sebegitunya lewat sport tourism nama Indonesia dikenal dan punya ciri khas. Jadi langsung, makanya kalau lihat motor ini melekat langsung Mandalika, langsung citra kita bangsa Indonesia di hadapan semua yang lain. Ini motor garapannya Bro Ateng Katros, motornya keren, rapih, lucu, dan gokil. Motor ini nggak kita apa-apain, karena jatuhnya sebenarnya kita bukan modifikasi tambahan, tapi lebih ke rekondisi dan maintenance. Kemarin motornya datang dalam keadaan mati, lalu ada beberapa area yang bocor, ada beberapa area yang tidak rapi. Kita sudah rapikan kembali sampai ke detail bahwa kemarin ada tutupnya udah mulai bergerak. Nah ini sudah minyak rem semua sudah di flush ulang, dicuci sistemnya, habis itu diganti minyak rem baru. Terus juga semua ditorsi. Ini salah satunya nih kebiasaan. Nah ini Mas Fajar tuh. Ini indikator. Jadi kalau udah diganti di baut sama dia ditorsi, habis itu dia marking bautnya. Minimal supaya rider tahu kalau misalnya satu saat ini baut kendur, dia pasti akan lari daripada marking. Tuh. Kemudian brake line yang kemarin fungsinya baik, cuma layoutnya saya merasa nggak rapi karena saya lihat waktu awal layoutnya agak twisted. Jadi kita apply brake line baru yang posisinya lebih slick dan rapi. Warnanya tetap karbon. Kemarin ada beberapa kelistrikan yang mati. Habis itu saya menyadari ada lampu sen depannya posisinya agak nukik ke atas. Jadi geser dikit supaya rapih gitu ya, supaya asik gitu. Horizontal line-nya dapet. Lalu kemarin ada beberapa kendala di fuel system, pipa yang sudah usang, kaku, akinya rusak. Jadi ganti semua, servis mesin, maintenance, flush, cek semua, dan sekarang kondisinya top. Bobber yang ini emang kece. Izin Pak, naikin ya Pak. Nah, motornya kece sih. Jadi demen Eke sama gaya-gaya bobber gini. Sekarang kita tes nyalain ya. Ini masih sistem karburator. Jadi kita akan penuh dengan seni. Kita kontak dulu, kontaknya ada di kiri. Kontak on, nyalain cuk. Switch on, lalu starter. Masih dingin. Suara-suara sedotan karburator ya.
Motornya bisa idle, tapi dalam kondisi kalau sudah panas. Jadi ya yang ini memang harus dipanasin dulu, nanti baru bisa idle terjaga. Bukan gas kekecilan ya, gasnya juga udah di setup, nanti kalau udah panas dia teratur. Hal sesimpel kemarin kita lihat kawat mesh daripada Venturi Velocity stocknya kemarin udah bolong, jadi easy to replace sih. Jadi kemarin Bang Fajar buka, lalu bikinin bentuknya oval, dome, habis itu dipasang kembali. Sekarang udah rapi. Setelan kopling juga semua udah dicek dalam kondisi rapi, udah di setup, di marking dan lainnya. Tuh, setelan rantai juga semua sudah disetel, kekencangan rantai semua sudah di marking. Pokoknya dipastikan oleh Om Fajar motor ini tinggal cas. Sen semua nyala, lampu sudah nyala, pokoknya aman, terkendali. Nah, terakhir motor choppernya Bapak. Ini hal yang baru buat saya. Motornya sih keren, cuma saya berpikir dengan kondisi suspensi kayak gini, ini pinggang apa nggak sakit ya? I mean, there's no suspension, nggak ada suspensi loh di belakang, tapi keren karena penuh seni, buat dijadiin pajangan, terus di rumah gitu ya, sambil ngopi ngeliatin itu. Kalau yang emang suka motor pasti seneng, sambil ambil quick detailer, lap-lap, asik. Anyway, kalian lihat 3 motor ini dalam kondisi cling karena sudah di quick detailing oleh Panca Garage. Thank you Bro Irwan dan Bro Rispo. Motor Bapak sekarang udah dalam kondisi ini aja. Kemarin catnya sama dia dipoles, pokoknya sampai mengkilapnya harus keluar. Nah, ini hasilnya. Panca Garage, thank you ya. Terus motor yang ini bikinan Elders. Kebetulan mungkin lama nggak dipakai dan mungkin kurang dia sejalannya kondisi. Kemarin kabel-kabel dalam kondisi yang sudah tidak baik, jadi kabelnya itu semua kita routing ulang, kita lihat ujungnya, tengahnya, kalau emang kita perlu ganti dan lain-lain. Kemudian supaya nggak bare kabel, kita pakein hose pelindung supaya rapi semua, baik semua kabel depan belakang. Terus juga terutama kemarin electrical yang di dalam sini, ini kan kondisinya kayak seakan-akan clean. Padahal sebenarnya ada kelistrikan dan lain-lain, regulator, kiprok, coil, semuanya ada di dalam tank ini. Semuanya ada di dalam sini. Cuma sekarang kita sudah kasih dudukan dan kita susun dengan baik, serta sudah di sealant supaya ini nggak masuk air. Jadi motor yang Ikasam ini nggak bisa nih sembarangan kita siram-siram karena bisa masuk air di sini dan ada alat kelistrikan di dalam. Sebisa mungkin kemarin sudah di cleaning oleh Panca Garage secara detail. Karena kemarin di jari-jarinya sudah banyak karat dan lain-lain. Ini sebuah celing lagi. Setelan rantainya dalam kondisi yang sudah tidak baik, jadi kita replace. Kita replace baru, habis itu kita setup juga as rodanya buat kekencangan rantai dan lain-lain. Semuanya sudah done. Nah, sekarang saatnya kita nyalain motor yang ini. Ini speedonya ya, ganteng ya. Saya cocok gak ya? Izin. Aduh, waduh, keren ya motornya ya. Sekarang kita nyalain ya. Kuncinya ada di sini. Nyala, on. Akinya udah diganti baru, kelistrikannya semua udah dicek. Semua lampu nyala sekarang. Tuh, sen kanan, sen kiri, klakson, lampu. Yang ini gak ada tombol starter, harus engkol. Untuk urusan motor segede size ini, single cylinder, ini sih pasti tendangannya lumayan nih. Kita tes aja ya. Wah, jreng! Busi baru, kemarin tangkinya ada bocor dikit, kita udah repair. Bersih, tangkinya bersih, fuel system bersih. Nah, kalau tembakan-tembakan ini udah ciri khas mesin ini. Ciri khasnya terutama pas lagi idle.
Asik. Asik, nembak-nembak. Gripnya juga kemarin dalam kondisi yang tidak baik, tapi sekarang udah diganti. Udah nyaman nih buat dipakai. Siap jreng, Pak. Kita matiin ya. Nah, motornya ready, motornya ready, motornya ready. Tinggal kita final touch. Saya ada menemukan beberapa lagi yang belum sempurna. Saya pengennya harus sesempurna itu. Baru abis ini nanti kita akan anterin balik ke tempat kediaman di Istana Merdeka. Oke teman-teman, akhirnya motor yang udah terakhir sebelum berangkat saya QC, saya cek lagi semua karena ini kan masalah kepercayaan ya. Jadi tentunya saya yakin saat motornya Bapak dipercayakan kepada kami, Wantri, artinya memang ekspektasinya adalah kami punya kompetensi untuk melakukan maintenance. Jadi motor udah selesai, tentunya ya kita QC berulang-ulang karena pasti satu, saya ke siapapun nggak mungkin kita ada chance untuk ngecewain orang yang udah percaya diri kita. Nah ini sekarang udah diantar, motornya udah dimasukin dengan proses yang lumayan filtrasi keamanan dan lain-lain tentunya. Motornya sekarang udah ditaruh di sini dulu sebelum nanti dipersiapkan, katanya biasanya ditaruh ada nanti di area yang biasanya Bapak bisa lihat lewat. Ini W175-nya. Di Kawasaki W175-nya sudah kemarin kita poles bareng sama Panca Garage, terus mesin, kabel-kabel, electrical, fuel system, semuanya sudah di-maintain dengan baik. Kemarin ada sedikit geometri setang, gitu-gitu, lampu, semuanya udah kita kembalikan ke dalam kondisi yang sehat dan ideal. Sebuah udah rapih dan tadi udah dites nyala juga, cas pleng, sehat, tinggal Bapak bisa pakai buat anytime ready buat jalan. Yang ini yang chopper, gripnya udah diganti baru karena yang lama udah pecah. Habis itu remnya kemarin belakang ada, depannya nggak ada, udah kita perbaiki. Terus dari segi rangka baut-baut juga udah kita beresin, kabel-kabel kita beresin, kelistrikan kita beresin. Udah kinclong juga, udah rapi. Mesin torque chair, cuma memang ini ada tantangan sendiri nih buat nyalain motor ini. Selaannya harus pas, kalau nggak nendang balik dan itu sakit di kaki gitu. Single cylinder big cc kan, big capacity. Tapi udah cas pleng, udah aman. Sama yang ini, Himalaya. Ini juga udah sehat. Motornya basicnya standar. Ini tambahin crash bar aja buat lengkap keamanan. Yang lainnya tetap stok, tetap rapi. Udah bersih juga. Tangkinya apa semua udah di cleaning oleh Panca Garage. Terus udah cas pleng. Siap kalau misalnya Bapak lagi muter dan anytime bisa dipakai. Jadi kalau dari saya mewakili Wantri Motor Shop, yang paling utama adalah bukan satu yang memang betul, artinya kami merasa sangat senang dan juga sangat terbuai atas kepercayaan Bapak kepada kita untuk menjaga dan maintenance motornya. Dan dengan kepercayaan itu tentunya kita seperti biasa ya tidak ingin mengecewakan, dan juga rasanya senang bisa dipercaya dengan
Bapak. Jadi terima kasih banyak dan sangat berterima kasih atas kepercayaannya, karena saya sendiri sangat merasakan senang gitu ya. One Tree tim kita itu semuanya merasa senang, bangga, dan melakukan sesuatu untuk seorang Bapak Presiden yang merupakan tentunya pemimpin negara ini, dan tidak ingin mengecewakan, dan sebentuk rasa juga kita kayak bangga dan terima kasih atas peran Bapak untuk Indonesia. So, terima kasih banyak Pak. Semoga nanti riding bisa nikmat, bisa nyaman, aman, dan ya, siapa tahu nanti diizinkan Pak gabung di riding di IKN, Ibu Kota Nusantara. Makasih Pak. Izin pamit.